pembelajaran kita mulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Udah sarapan belum tadi pagi? Belum. Kenapa? Terlambat. Jangan jadikan alasan terlambat untuk tidak sarapan, karena sarapan itu penting. Biar semangat kita belajar, dan biar kita nggak terjangkit penyakit di kemudian hari. Oke? Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, kalau begitu absennya hadir semua ya, Ibu catat dulu. Hadir semua ya. Akhir-akhir ini Ibu lihat semangat anak-anak Ibu kenapa menurun? Apa karena kita belajarnya cuma sekali dalam 2 minggu pertemuan tatap muka? Kenapa? Keadaan online. Ya boleh gitu ya, walaupun gimana pun semangat kita harus tetap kita kuatkan untuk belajar. Apalagi nanti yang cita-citanya jadi guru. Siapa yang cita-citanya jadi guru? Siapa? Semua. Apalagi mau jadi guru. Jadi dari sekarang kalian tanamkan dari dirinya untuk giat belajar. Karena dari sekarang itu modal untuk kita mengajar anak murid kita nanti ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dimensi 3, yaitu pada subbab untuk materi jarak antara titik dengan titik pada pada bangun ruang gugus. Makasih ya udah siapkan apa Ibu? PPT Ibu udah dibukain. Baiklah, pada pertemuan kali ini yaitu jarak antara titik dengan titik. Tujuan pembelajaran kita dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya titik antara titik kan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat temukan misalnya untuk mengukur panjang tanah. Jadi kita bisa buat patokan antara titik ini dengan titik berikutnya. Bisa kita beri nama patokan ini titik A, yang patokan satu lagi titik B. Jadi kita hubungkan dari titik A dengan titik B. Nah, di situ bisa kita ukur panjang tanah. Itu merupakan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Lanjut, kita akan masuk ke materi kita, yaitu mengenai jarak antara titik dan titik. Ini merupakan kompetensi intinya. Sudah bisa dibaca? Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual konseptual terhadap rasa ingin tahunya terhadap kejadian yang tampak mata. Yang kedua ini kita akan mengetahui kompetensi intinya, yaitu menentukan jarak di dimensi 3. Nah, pada bab ini tadi antara titik dengan titik. Nah, ini indikatornya. Kita akan menganalisis titik, garis, dan bidang dimensi 3. Nah, ini yang pertama aja dulu kita bahas. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas yang kedua. Ini peta konsepnya. Yang pertama titik dekat titik, titik ke garis, titik ke bidang, titik ke garis ke garis, garis ke bidang, bidang ke bidang. Nah, ini untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai jarak antara titik ke titik. Nah, sebelum Ibu masuk ke jarak antara titik dengan titik, apa itu titik? Ada yang tahu? Titik. Apa itu titik? Resi, apa itu titik? Titik itu seluruh wilayah garis. Apa sih? Titik ya? Ica, apa Ica? Apa? Nggak tahu. TV? Apa itu titik?
Ya kan? Ya. Di dalam dunia matematika, titik itu merupakan sesuatu yang tidak memiliki ukuran. Biasanya itu dinamakan dimensi 0. Tetapi dia memiliki kedudukan. Contohnya itu dapat kita temui untuk gambar-gambar yang ada pointisnya. Ingat kan? Ada di titik-titiknya. Nah, titik itu biasa dilambangkan dengan noktah berikut. Titik. Noktahnya ini. Baiklah, itu pengertian titik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak antara titik ke titik. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan ada titik A dan titik B. Lalu kita hubungkan antara titik A dan titik B. Nah, bisa kita lihat ini merupakan jarak dua titik. Jadi dapat kita ambil kesimpulan apa itu jarak antara ke titik dari titik ke titik. Dari ilustrasi di depan apa yang dapat kita simpulkan? Apa itu jarak titik ke titik? Dari ilustrasi di depan, A ke titik B. Dari A ke B. Iya. Nah, ini dia. Adalah panjang luas garis yang menghubungkan titik A dan B. Jadi itu dia pengertiannya. Jarak titik ke titik itu merupakan panjang luas garis yang ditarik dari kedua titik, yaitu titik A dan titik B. Langsung saja tadi Ibu bilang kita akan bahas bangun ruang kubus ya. Ini contoh bangun ruang kubus beserta untuk contohnya. Jadi jarak titik ke titik ini biasanya kita menggunakan rumus Pitagoras. Ada yang masih ingat nggak rumus Pitagoras itu apa? Apa? Banget ya. A, B pangkat 2. Ya. Dengan sisi miring sama dengan sisi depan Ya. pangkat 2 ditambah sisi samping pangkat 2. Apa akar? Iya, bisa juga. Nanti itu diapain kan? Benar sekali Mutia. A plus. Berarti jarak titik ke titik. Rumusnya apa tadi? Sisi miring. Kita misalkan aja C ya. A, kita misalkan A kuadrat sama dengan kita misalkan sisi miringnya C. Kita misalkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti tadi C ini merupakan sisi miring. A dan B? sisi depannya sisi depan. A dan B itu merupakan sisi depan. Sisi depan dan samping. Ya, sisi depan. Berarti untuk rumus jarak titik ke titik ini pada soal-soal yang akan kita bahas nanti menggunakan rumus Pitagoras. Atau ini bisa kita buat diakarkan C sama dengan akar A kuadrat B kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya yaitu, untuk setiap rusuknya yaitu A cm. Nah, ini kita lihat soalnya, tentukan jarak titik A ke C. Titik A ke C. Nah,
Itu bisa kita gunakan rumus Pitagoras kan? Coba kita yang soal keduanya titik A ke G. Dan untuk soal ketiganya jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Kita beri nama P. Nah, lanjut. Kita akan bahas soal yang pertama. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Maka untuk rumusnya tadi berapa jadinya? Kita lihat AC sama dengan akar akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya. Kita masukkan Berarti akar A kuadrat tambah A kuadrat ya sama dengan 2A kuadrat. ya 2A kuadrat. Kita sederhanakan menjadi A akar 2. Oke, jadi diagonal AC ini berapa? A akar 2. Lanjut untuk soal yang kedua tadi, siapa yang bisa ngerjakan? Nanti nilainya Ibu tambah plus 10 pas di UTS-nya ya. Misalnya nilai kalian 70, udah ada bonus 10 untuk nilainya. Siapa yang bisa menjawab? Jarak A ke G. Perhatikan segitiga ACG. Siapa yang bisa menjawab? Ibu beri waktu untuk menjawabnya ya. Sembari kalian menjawab pertanyaan, Ibu minta kalian bagi kelompok dulu ya. Jumlahnya ada 4 orang, berarti 2 orang satu kelompok. Coba dulu apa bagi kelompoknya. Ini ada LKS. Nanti kalau kita sempat menjawab LKS, kita jawab. Kalau enggak, berarti untuk pertemuan berikutnya ya. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih terus. Dan bonus 10 untuk UTS. A akar 2. Sudah? A akar 3. Angka 3. Coba maju ke depan untuk apa? Perhatikan temannya nulis. Di mana tadi letak yang tidak tahunya? Bagian mana, Cah? Yang Ica tadi tidak apa terlambat ngerjain? Udah paham, Bu? Udah paham? Tiwi udah paham? Resi udah paham? Oke, jawaban Mutia benar. Beri A+ dulu
kuadrat ditambah EB kuadrat. Jadi kita masukkan AE tadi. AE berapa? A kuadrat. EP itu kita bagi berarti ya. Bagi 2 jadi setengah A akar 2 kuadrat kan. Jadi hasilnya A kuadrat ditambah setengah A kuadrat sama dengan 3/2 A kuadrat. Kita sederhanakan menjadi setengah A akar 6. Oke. Dari sini ada yang kurang paham mengenai materi ini? Ada yang kurang paham? Paham? Resi ada? Ada Bu. Yang mana? Terus EP-nya kenapa jadi setengah Bu? Karena kan itu A kuadrat. Jadi disetengahkan. Tadi kan udah dapat EP-nya. EP-nya tadi kan A akar 2. Jadi kita setengahkan. Kita bagi 2 karena ini kan A akar 2. Jadi kita bagi 2 jadi setengah A akar 2. Oke? Ica? Udah Resi? Udah Bu. Ica? Paham Bu. Jadi udah? Berarti ya udah ya. Nah, dari pertemuan kali ini dapat kita simpulkan tadi apa titik? Titik itu Apa tadi titik? Baru saja kita bahas. Itu dalam dunia menulis kalimat itu dalam dunia menulis. Dalam dunia matematika yang tidak memiliki dimensi. tidak memiliki ukuran, tetapi dia memiliki kedudukan. Dinamakan dengan dimensi. Rumus untuk jarak titik ke titik tadi apa? Adalah panjang luas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, kita misalkan titik A ke titik B. Tapi untuk rumusnya itu tadi, untuk pengertian tadi, panjang ruas garis dari titik 1 ke titik 2 atau yang ditarik dari kedua titik tersebut. Jadi pada pertemuan kali ini kalian sudah paham ya berarti. Nanti kita bisa lanjut untuk materi berikutnya besok, jarak antara titik dengan garis. Oke. Berarti kita lanjut itu LKS-nya. Waktunya udah cukup nggak ya? Kayaknya nggak cukup ya. Iya Bu. Bentar lagi. Ya udah, LKS-nya berarti kalian kerjakan berkelompok. Besok kita jawab ya